Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Darman selaku Ketua MGMP SMA MA Pelajaran Kimia Kota Batam. Terima kasih Pak Darman atas waktu yang sudah diluangkan untuk bersedia Helen wawancara pada malam ini Pak Darman. Jadi Helen Sama-sama Brian. ya tugas dari ini ya Pak, apa namanya, perkuliahan PPG. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Helen ingin tanyakan nih Pak ke Bapak tentang masalah-masalah uh, yang Helen identifikasi, kebanyakan masalah di sekolah gitu. Jadi ini tidak hanya di IC, mungkin bisa juga di sekolah Pak Darman. Pertanyaan Ya, pertama Helen nih Pak, boleh ya Pak? ya silakan Brian. Nah, kalau menurut Pak Darman kira-kira penyebab masalah kalau anak-anak belajar itu ngantuk atau konsentrasinya kurang, itu penyebabnya apa ya Pak? Baik, terima kasih Brian. Jadi mengenai anak-anak yang kurang lah gairah belajarnya di sekolah ya. Memang hal ini sering kita temui ya. Iya Pak. Nah, kenapa muncul seperti itu? Eh, Kalau saya melihatnya dari pengalaman mengajar begitu ya. Iya Pak. Jadi kadang karena faktor di keluarganya. Hmm. Ya. Jadi faktor di keluarga itu bisa dari Mm-mm. orang tuanya yang mungkin terlalu membiarkan bebas di rumah. Mm-mm. Jadi kalau dia misalnya sekarang ini kan zamannya zaman teknologi gitu ya. Jadi HP itu berada di tangan mungkin sampai jam 1 gitu. Jadi sehingga uh, mereka jadi mengantuk, kurang bergairah di sekolah. Terus terus ditambah lagi juga dengan faktor mungkin di kelas ya Mm-mm. mungkin dari gurunya dan juga teman-temannya. Kalau guru misalnya mungkin kurang kurang memberikan hal-hal yang menarik di dalam pembelajaran Iya Pak. sehingga siswa itu jadi bosan gitu. Iya Apalagi benar. sering misalnya dengan kata-kata yang tidak pas, yang apa namanya menjudge gitu ya, menyudutkan, mendiskreditkan siswa sehingga mereka serasa tidak dihargai. Iya. Gitu. Baik Pak, wis mantap nih Pak. Pertanyaan kedua boleh ya Pak? Oke, Nah, kalau masih pertanyaan jawab ya. kedua ini kalau misalnya ada siswa nih Pak, ada siswa yang dia itu suka belajarnya itu individual aja, nggak suka berkelompok. Pokoknya atau dia lebih suka bekerja sendiri lah Pak dibandingkan bareng-bareng. Itu kira-kira apa ya Pak penyebab masalahnya Pak? Eh, Siswa yang belajar sendiri, Iya. eh, kalau ini pengalaman saya Bu Helen, kalau siswa yang Iya. belajar sendiri itu Mm-mm. berarti dia agak tertutup gitu ya, tidak mau orang lain dekat dengan Iya, dia. iya, iya gitu Pak. Itu kira-kira karena Saya apa? rasa ini juga penyebabnya juga dari dia tidak lepas dari faktor orang tua, dari keluarga dan di sekolah gitu ya. Heeh. Tapi yang lebih dominan itu adalah faktor di rumah itu. Iya. Ya, jadi membuat dia tertutup seperti itulah katakan tertutup ya seperti itu. Itu mungkin di rumah kurang kurang mendapat perhatian yang lebih dari orang tuanya karena mungkin anak-anaknya mungkin ada 4 gitu ya. Iya. Anak tertua itu kan misalnya selalu selalu dibebani tugas yang lebih besar. Iya. Jadi sehingga dia dia beranggapan lah kok saya ke saya aja gitu. Ah, Jadi sehingga muncullah sifat dia tertutupnya. ah. Rasa itu Bu Helen Oh iya kalau Pak, saya. benar 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 Pak. Oke Pak, pertanyaan ketiga nih Pak, Ya, tentang penyebab masalah yang orang tua itu jarang terlibat di perkembangan peserta didik gitu dalam proses belajar. Itu apa masalahnya Pak? ya artinya ini kan keterlibatan orang Iya, tua di dalam pembelajaran anak itu kurang ya. iya Pak. Penyebabnya kalau menurut saya Bu Helen itu mungkin satu karena apa namanya ini karena kegiatan dari orang tua, pekerjaan dari orang Hmm. tua.
Iya, Pak. sehingga capek capek kemudian ketika anak bertanya dia tidak bisa lagi untuk memberikan atensi kepada anak tersebut. Uh, itu akan nampak keterlibatannya. Hal itu juga didukung karena kesibukan orang tua yang seperti itu didukung oleh pengetahuan atau pendidikan orang tua tersebut. Setuju, Kalau Pak. memang mereka berpendidikan, mengetahui, memahami bagaimana anak ini butuh perhatian untuk belajar, maka mungkin dia akan tetap meluangkan waktu untuk anaknya walaupun secapek apapun. Setuju, Pak. Latar pendidikan juga sangat berpengaruh memang ya, Pak. Latar pendidikan orang Iya, tuanya. ya sangat kalau menurut saya. Ada lagi, Pak? Keterlibatan tadi ya. Iya. Satu tadi dari kesibukan pekerjaan, yang kedua adalah pendidikan, kemudian juga mungkin lingkungan. Lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak-anak itu bisa bersemangat di dalam belajarnya. Kalau lingkungannya sudah kurang open gitu ya, kurang peduli gitu. Ketika anak-anak bermain dibiarkan saja tanpa ditegur, mungkin oleh tetangga gitu ya. Tapi ini sudah hal yang jauh, yang dekat itu adalah keluarga. Gitu. Baik, Pak. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak, tentang siswa yang masih bergantung pada guru misalnya. Jadi belajarnya itu masih kurang mandiri, masih membutuhkan banyak bimbingan guru atau tergantung sama guru. Kan kita sering tuh lihat siswa-siswa masih cenderung apa-apa ke gurunya gitu ya, Pak. Itu kira-kira apa tuh, Pak, penyebab masalahnya, Pak? Masih tingginya ketergantungan siswa kepada guru ya. Iya, Pak. Jadi kalau yang saya alami ya Belen ya. Iya, Pak. Jadi ketika dulu pembelajaran itu daring itu, anak-anak diberi materi, tapi mereka kurang semangat. Padahal materinya itu banyak sumbernya kan, dari YouTube ada, dari Google ada, tapi tidak bisa mereka puas begitu katanya. Dari YouTube itu banyak lagi daripada pakar-pakar. Iya. Nah jadi ketika kita masuk kelas ya dia bilang, Pak terangkanlah Pak gitu. Iya benar, Pak. Nah kalau saya melihatnya gini, bagaimana hubungan langsung antara guru dengan siswanya. Karena mungkin pengetahuan itu bisa dikasih oleh sumber lain seperti YouTube dan Google itu. Tapi kalau namanya motivasi untuk siswa itu memang harus langsung dari gurunya, karena itu sangat besar pengaruhnya itu. Karena itu akan diselang-selingi ketika sudah pembelajaran bosan, maka muncullah motivasi bagaimana meningkatkan semangat mereka belajar. Ya, dengan menceritakan mungkin pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah berhasil, yang dulunya memang sangat susah, tapi karena kerja keras, ya semangat pantang menyerah, dan terus dipupuk bagaimana motivasi itu supaya meningkat terus menjadi orang-orang yang hebat, yang harus bersusah-susah dulu. Ya mungkin kita bisa rujukannya kepada mungkin misalnya Imam Syafi'i gitu ya. Iya. Karena ada dia mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu tidak yang lelah belajar itu, jika kamu tidak merasakan sakitnya belajar, kamu akan menelan pahitnya kebodohan. Yang gitu, Pak? Iya, tepat yang itu, Bu Helen. Lupa saya, Bu Helen. Dan saya sering menyampaikan itu, Bu Helen. Iya, Pak, capek Pak belajar, katanya. Iya, memang begitulah. Fitrah takdirnya seperti itu, dan hidup itu harus kalian lewati. Gitu. Dan itu memang harus ulang-ulang kita sebagai guru itu mengingatkan gitu. Setuju, Pak. Oke, baik Pak. Oke, Bu Helen. Pak Bapak mantap nih Pak. Pertanyaan mantap ya. Mantap Pak. Biasa aja, itu kan hanya pengalaman kita selama mengajar. Iya Pak, karena memang ini pertanyaannya ada di atas tuh berdasarkan pengalaman, memang gitu sih Pak. Iya. Oke Pak, pertanyaan kelima ya Pak, tentang masih ada ya? Masih ada Pak, 2 lagi Pak. Ya. Pertanyaan kelima tentang kesulitan siswa yang
iya, kesulitan siswa terhadap soal-soal yang hot atau adanya miskonsepsi itu kira-kira penyebab masalahnya apa, Pak? Sulit mengerjakan soal Hmm, hot. ya, sulit mengerjakan soal host. Kalau menurut saya itu memang konsep konsep dari kepada siswa itu kurang kurang dalam, siswa kurang memahami gitu. Oke, kurang Apalagi dengan masuk. adanya apa namanya kemarin pandemi itu, Iya, yang Pak. dikatakan ada loss Lost learning itu, learning. jadi menyebabkan banyak konsep-konsep dasar yang harusnya sudah dikuasai tapi tidak dikuasai gitu. Oke. Jadi itu ya, ini juga pengalaman ya bagaimana siswa itu blank gitu. Tapi sebenarnya ini juga didukung oleh kemauan siswa tersebut. Iya, Pak. Tapi secara umum memang Mm-mm. saya ada 6 kelas mengajar Bu Helen. Iya, Pak. Jadi dari 6 kelas itu 50% atau paling tinggi itu 60%. Nah, kita 4 kelas yang boleh dikatakan bisa mengikuti, tapi 2 kelas lagi itu agak susah mengikutinya. Nah, setelah saya lihat anak-anaknya itu, saya tanya, kenapa susah untuk mengerti pelajaran kimia? Pelajarannya sulit, Pak. Nah, dan sering itu yang muncul. Maka ketika motivasi-motivasi itu, Mm-mm. maka saya memberikan kepada siswa itu mengatakan bahwa pelajaran kimia itu bukan pelajaran yang sulit, gitu. Sama aja sebenarnya dengan pelajaran yang lain. Nah, maka muncullah lagi peribahasa-peribahasa yang menyatakan bahwa kalau sesuatu itu sering kita pakai, kita gunakan, maka Mm-mm. dia akan lancar juga ya. Sebilah pisau yang tumpul, kalau sering diasah maka akan tajam juga. Nah, Oke, itu Pak. yang sering apa. Baik, Jadi Pak. kesulitan mereka itu pertama dari konsep, kemudian Mm-mm. usaha dari mereka sendiri Mm-mm. yang kurang. Mm-mm. Terus yang ketiga adalah orang tua. Nah, keempat mungkin gurunya. Oke. Gurunya juga Mungkin ya, Pak ya? Gurunya ya, juga gurunya juga termasuk. harus Kalau tidak sabar melatih. dalam mengapa itu, Mm-mm. kalau tidak sabar menghadapi siswa yang apa namanya itu, yang tidak bisa, Iya. telah capek mengajar, ditanya ternyata tidak bisa, kan itu akan emosi yang akan muncul gitu kan. Nah, Iya, Pak. disinilah kesabaran itu sebenarnya dituntut gitu. Jangan marah. Baik, Tegas Pak. boleh. Oke, Pak, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir tentang ini, Pak. Apa penyebab masalah guru belum mengoptimalkan pembelajaran inovatif dengan teknologi informasi? Gimana tuh, Pak? Apa penyebab guru-guru itu belum ya optimal menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, Pak? Ya, penyebab guru tidak inovatif ya saat ini. Iya. Kalau secara umum memang kurang inovasi guru di dalam pembelajaran ya. Saya rasa itu disebabkan karena faktor dari guru tersebut. Iya, Pak. Faktor dari guru tersebut. Kalau guru yang memang mau belajar gitu, maka Mm-mm. pasti dia akan menambah ilmu, menambah pengetahuannya, bagaimana memberikan hal-hal yang berbeda kepada siswa. Iya. Karena dengan memberikan hal yang berbeda itu kan uh, tidak membuat siswa bosan begitu. Iya. Nah, yang guru ini kalau yang kebanyakan umumnya tidak inovatif itu Iya, disebabkan juga oleh menggunakan teknologi, kepala Pak. sekolah. Ya, Heeh. kurangnya memanfaatkan teknologi, dan itu juga guru-guru kan harus didukung oleh Oke. kepala sekolahnya. Oh iya, Ya, Pak. jadi Siap. kepala sekolah juga harus senantiasa memberikan atensi, dukungan, bagaimana guru-gurunya bisa memberikan inovasi. Mereka juga harus menguasai sebenarnya, karena dia ada teladan, pimpinan. Iya. Jadi pimpinan juga harus menunjukkan contoh, dan hanya menunjukkan teori-teori saja. Setuju, Pak. Jadi misalnya diberikan pelatihan gitu ya kan, Pak ya? Iya, diberikan pelatihan. Banyak kadang hal sederhana, kan? Karena tidak ada pimpinan di situ, jadi kesannya ya pandai-pandai guru aja lah kan, begitu. Setuju, Helen, Pak. Dan itu bukan untuk, terkadang kan misalnya pimpinan atau sekolah kadang beranggapan bahwa kapan lagi guru belajar begitu, belajar untuk bagaimana menyelesaikan, tapi itu bukan belajar, karena guru itu juga perlu keamanan, biar dia
Sangat Kan setuju. pengalaman itu. Sangat setuju malah, Pak. Oke, Pak. Masih Ya, ada lagi sih, Pak, ya. sebenarnya solusi nih, Pak. Boleh ya, Pak ya? Oh, Pertanyaan ke solusi, Pak. hmm. Oke, untuk yang sama juga sih, Pak, solusi dari permasalahan-permasalahan yang barusan kita bahas ini, Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, ya kan? Solusi yang pertama tadi terkait siswa kurang konsentrasi itu apa itu kira-kira solusi terbaiknya tuh, Pak? Siswa kurang konsentrasi berarti kita pihak sekolah itu harus bekerja sama, memanggil, berkoordinasi dengan orang tuanya. Oke, Pak. Jadi guru dan orang tua berkomunikasi secara baik, sama-sama kita berkomitmen di rumah orang tuanya, perhatikan secapek apapun karena ini adalah aset kita lah ya, guru dan orang tua. Rasa kalau itu bisa dilaksanakan, bisa berubahlah sedikit, mungkin tidak langsung. Adalah perubahan bagaimana siswa itu bisa kembali semangat di dalam belajar. Setuju, Pak. Setuju. Baik, Pak. Untuk yang permasalahan kedua, Pak, kalau solusi dari masalah anak-anak yang belajarnya itu sangat individual gitu atau suka sendiri-sendiri itu apa ya, Pak? Kalau ini solusinya anak yang belajar ini sebenarnya ada plus minusnya juga, Bu Helen. Iya. Jadi kita harus memberikan juga bahwa kebaikan dan kejelekannya. Iya. Kebaikannya mungkin dia orang yang mandiri. Iya. Bisa mengerjakan sesuatu sendirinya. Tapi kita harus ingatkan juga bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang juga harus berbagi kepada orang lain. Sehingga masuk pemahaman agama bahwa ketika ilmu itu dibagi, maka dia tidak akan berkurang, tapi beda dengan materi. Oke. Iya, Pak, ya benar, Pak. Jadi saya juga ada wawancara juga sama sih, mirip jawabannya dengan Bapak. Ini ada plus minus belajar individual nih. Bisa dikatakan dia mandiri, tapi juga harus kita ingatkan bahwa dia makhluk sosial ya, Pak. Jadi harus berbagi ya. Dia maksudnya bahwa orang lain juga butuh bantuan dia. Kalau semua orang misalnya seperti dia, jadi yang misalnya yang kurang-kurang itu siapa yang akan membantu kan begitu? Iya. Harus diingatkan nih. Oke, Pak. Kalau untuk solusi dari permasalahan yang ketiga apa ini? Kalau orang tua yang kurang terlibat tadi, bagaimana solusi kita sebaiknya, Pak? Keterlibatan orang tua yang minim itu sama dengan nomor 1, Bu ya kan? Iya. Saya rasa itu sama itu. Bahwa orang tua dengan guru, orang tua harus memanggil siswa, gurunya, siswa harus guru harus berkoordinasi dengan orang tua. Gitu. Itu kan nampak ketika dia tidak mengerjakan tugas, ketika datang terlambat, ketika apalagi kadang kenakalan yang dia lakukan itu misalnya melebihi, kan kita perlu panggil koordinasi dengan orang tuanya. Sebenarnya kalau memang anak-anak bermasalah itu sebenarnya interaksi dengan orang tuanya kurang sebenarnya. Tapi Pak, ada permasalahan kalau kayak Helen gitu. Misalnya Helen pun sebagai guru mapel, kalau ada kekurangan dengan anak, cenderung kita lapor ke wali kelasnya, bukan ke orang tuanya ya, Pak. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau misalnya anak ada kurang gitu, sebaiknya ke orang tua atau ke wali kelas? Kalau menurut saya, ketika ada anak bermasalah itu, pertama sekali itu guru mapelnya saja dulu yang membantu. Kita coba bina dulu dengan guru mapel, dan jangan langsung serahkan ke orang kelasnya. Jangan ke wali kelas. Karena kalau ke wali kelas serahkan pasti orang tua yang ditujukan. Orang tua ya. Jadi guru harus selesaikan dulu. Ketika anak itu tidak masuk, selesaikan kenapa tidak masuk. Gitu. Karena siswa ini yang bermasalah-masalah itu biasanya kan cari perhatian dia. Iya. Bahkan hal-hal yang terkadang sangat tidak masuk akal gitu kadang-kadang.
kita sebenarnya masih kurang di dalam memberikan misalnya perhatian gitu. Baik Pak, kalau untuk solusi yang anak masih ketergantungan sama guru, masih banyak memerlukan bimbingan guru, itu solusinya? Kalau anak ketergantungan guru siswa kepada guru yang besar, yang terlalu besar gitu ya. Kalau ini juga ada plus minusnya sih Bu Helen, kalau menurut saya. Benar ya Pak, karena tadi Bapak bilang ada hubungan tadi ya Pak ya. Iya. Hubungan siswa dengan guru. Sama dengan itu, kan. Kalau ketergantungannya terlalu besar itu, saya rasa tidak masalah itu. Ya, tidak masalah. Berarti kan tidak semuanya dia tergantung guru. Kalau untuk solusi tadi Bapak sebenarnya udah jelasin sih solusi yang guru yang belum optimal di pembelajaran inovatif yang ini inovasi ya. Iya nggak apa-apa Pak, nanti yang kurang inovasi. Iya harus dapat dukungan, harus ada pelatihan, nggak apa-apa. Ya, berarti pertanyaan siap nanti Ellen tinggal ketikkan. Ya. Berarti yang terakhir Pak, solusi dari anak-anak dalam mengerjakan soal HOTS kalau ada kesulitan anak-anak mengerjakan soal HOTS, maka solusinya adalah satu. Satu yang pertama sekali itu adalah motivasi sebenarnya. Motivasi yang senantiasa terus dipompa kepada anak itu bahwa kamu adalah orang-orang pilihan yang pasti bisa. Anak-anak di situ kurang pediannya itu istilah sekarang insecure ya. Oh iya Pak, insecure. Ya. Jadi kurang, jadi confidence-nya itu yang harus kita pupuk terus pertama itu. Setelah itu ya mulailah kita memasukkan pembelajaran latihan-latihan yang mungkin yang kita biasakan juga literasinya. Kalau saya di dalam kelas itu Bu Helen, iya, Pak. Saya sering bercerita-cerita sesuatu mungkin tentang sepak bola. Saya bercerita tentang sepak bola karena saya memang suka sepak bola gitu ya, bagaimana orang-orang yang hebat-hebat itu perjuangannya gitu. Mana poinnya itu bahwa untuk keberhasilan itu tidak mudah, harus bersusah-susah dulu, sakit-sakit dulu, baru nanti nikmatnya. Jadi prosesnya itu harus ikhlas dijalani. Masya Allah. Itu yang sering saya bilang, ikhlas dijalani itu prosesnya. Mudah-mudahan diberi yang terbaik nanti. Ini Pak Darman sekalian motivasi Helen ini. Masa guru dimotivasi? Bener Pak. Helen itu kan udah hebat itu. Nggak Pak, Helen harus banyak belajar juga nih Pak. Oke Pak, jadi solusinya menambah motivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri siswa, kemudian juga menambah literasi siswa gitu ya Pak. Iya. Oke Pak, ada lagi Pak? Itu kan saya rasa itu kan. Oke Pak. Baik Pak, udah Pak itu aja. Terima kasih Pak, ini waktu Bapak ini sudah hampir 30 menit Helen pakai. Mudah-mudahan Bapak sehat dan lancar semua urusannya. Terima kasih atas bantuan Bapak. Ya, terima kasih Bu Helen. Terima kasih Pak. Demikian ya Pak. Masih rekaman? Masih rekod Pak. Helen close dulu rekodnya ya Pak.